seorang penzina itu tidak dinikahi oleh kecuali yang penzina juga. Kalau istri wanita baik-baik tidak berbuat zina, si suami berbuat zina, ya, dan ketahuan dan mengakui lagi berbuat zina, tidak cocok menjadi istri atau menjadi suami bagi istri yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatizah, guru-guru, pengasuh, ustaz-ustaz dan ustazah di bawah Yayasan Bina Iman Akhlak Yazakah, baik guru ngaji di Darul Quran Yazakah ataupun guru-guru SD di SD Yazakah dan juga guru-guru Taman Anak Soleh Yazakah. InsyaAllah semua dalam lindungan Allah, serta yang saya banggakan seluruh ayah bunda, abi-abi dan umi-umi, ayah-ayah, bunda-bunda dan calon-calon ayah bunda mungkin yang ikut juga serta berhadir, ya. InsyaAllah semua dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah dan rahmat Allah selalu. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini Allah izinkan kita untuk duduk sejenak di Menasah Belangasan Kota Sigli untuk kita membahas perihal masalah rumah tangga, masalah usariah, masalah suami istri, ayah bunda, yang ilmu ini merupakan ilmu yang kalau di dalam Islam masuk dalam ilmu yang sangat komplit ya, dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mengharapkan kepada ayah bunda semua bahwa kajian keluarga kita buat ini, ya, memang atas dasar di awal kita wajibkan kepada wali-wali murid daripada anak-anak yang mengaji dan sekolah di tempat kita. Artinya itu adalah itu yang bisa kami ajak, ya. Sedangkan selebihnya, ya, kalau kita memahami pentingnya ilmu ini, maka selayaknya tidak menjadi suatu paksaan untuk pergi, tapi menjadi suatu kebiasaan kita dan merasa sendiri kita merasa perlu, baik suami dan istri, untuk hadir dalam majelis yang seperti ini, supaya kita dalam berumah tangga ada ilmu yang lebih, ya, saling ada komunikasi kesepahaman yang baik, dan juga diberkahi tentu oleh Allah selama suami dan istri ingin menjaga rumah tangganya sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua kita menginginkan itu. Nah, maka isu yang kemarin terjadi sebenarnya itu hanya pemicu saja, sedangkan yang lainnya terus terang kita katakan, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu banyak terjadi, cuma terekspos aja 1-2 gitu ya, sedangkan yang nggak terekspos banyak, ya. Itu sangat disayangkan dan itu fakta memang, ya. Dan itu tidak pantas di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari situ kita ubah KDRT jadi dari kekerasan dalam rumah tangga menjadi KDRT kebahagiaan dalam rumah tangga, ya. Jadi biarlah bagi orang KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, tapi bagi kita KDRT itu apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, sama-sama KDRT, cuma beda pelakunya saja. Orang-orang mukmin jadi kebahagiaan, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi menjadi kebahagiaan. Nah, di sini kami ingin sampaikan, di dalam Al-Quran ada ayat khusus yang Allah bercerita tentang KDRT. Tentang KDRT. Apa itu? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi ketika Allah menjelaskan dan syariat Nabi menjelaskan tentang bagaimana ketentuan kita berkeluarga, mulai dari menikah, ya,
Begitu juga dalam sunnah Nabi dan Al-Quran dijelaskan bagaimana kita menyelesaikan konflik dalam keluarga kalau terjadi kemudian. Jadi hukum di dalam Islam ini, hukum awal ada, hukum akhir juga ada. Jadi mau kita memulai berkeluarga ada hukumnya, mengakhiri keluarga juga ada hukumnya, ada aturannya. Ya, itulah syariat yang lengkap. Itu semua diatur. Maka di sini gambaran aturan umum yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, itu Allah gariskan dalam dua ayat yang sangat penting dalam surat An-Nisa ayat 35 dan juga 36, 34 dan 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dalam konteks keluarga, ini betul-betul ayat ini konteks keluarga, bukan konteks negara atau masyarakat umum, ya. Ar-rijal, bahwa kaum laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, qawwamun terhadap kaum perempuan, ya. Kaum laki-laki itu adalah qawwamun di atas kaum ataupun terhadap kaum perempuan. Qawwamun ini apa artinya? Qawwamun itu artinya adalah dalam bahasa Arabnya. Ini saya kasih contoh ya, Ustadz Irnadi kemari. Ya, kalau Ustadz Irnadi berdiri, ya, saya duduk dan terus berdiri. Ustadz Irnadi ini sedang apa? Mengawal saya ya. Nah, kalau Ustadz Irnadi di sini, kemudian ada barang di samping beliau, itu kalau kita lihat beliau lagi ngapain? Menjaga barang, ya. Jadi Allah gambarkan ar-rijal, kaum laki-laki itu qawwam, yang berdiri terhadap wanita. Ya, jadi kaum laki-laki itu qawwam yang terus berdiri terhadap wanita. Jadi apa arti qawwam itu? Menawa ke bentuk je. Uragam gedang tabe urinang gedu. Ya. Itu dia fungsi laki-laki. Silakan saya Nadi, ya. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki itu fungsinya adalah perannya seperti itu terhadap kaum wanita. Jadi yang mengawal, yang menjaga, ya, terhadap kaum wanita. Ya. Qawwamun itu makna qawwamun ala, qama ala, ya, terhadap kaum wanita. Siapa yang menggariskan itu? Kenapa enggak sebaliknya, wanita saja, bukan laki-laki? Ya, udah, ini adalah aturan dalam Al-Quran. Allah yang menggariskan, laki-lakilah yang menjadi penjaga pengayom terhadap kaum wanita. Nah, kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah, sebabnya alasannya dua kata Allah. Karena Allah telah memberikan kelebihan, ya, ba'dahum 'ala ba'd, sebahagian kalian di atas sebagian yang lain. Ya. Artinya apa? Allah sudah memberikan kelebihan pada kaum laki-laki untuk memerankan peran itu. Ya, peran apa? Peran dalam menjaga dan mengayomi, itu ada kelebihan laki-laki di situ. Beda dengan kaum wanita dalam hal menjaga. Ayat ini Allah enggak mengatakan bahwa laki-laki lebih daripada kaum wanita. Bukan. Allah enggak bilang bahwa laki-laki lebih daripada kaum wanita, tidak. Tapi laki-laki menjadi penjaga pengayom terhadap wanita, lebihnya itu dari sisi mengayomi dan menjaga. Tapi dari sisi lain, belum tentu laki-laki lebih daripada kaum wanita. Ya. Laki-laki secara fitrah
Secara fitrah laki-laki Allah ciptakan lebih bertenaga daripada kaum wanita. Ya, tenaganya itu untuk apa? Ya untuk menjaga itu. Kalau istrinya sakit, ya sanggup dia angkat. Ya, kalau ada bahaya dari luar, sanggup dia jaga. Begitu, tenaganya ke arah situ. Bukan tenaga untuk mukul istri, bukan. Tapi tenaga untuk menjaga. Kalau anaknya banyak, sanggup dia kawal. Begitulah istilahnya. Jadi kelebihan dari sisi menjaga dan mengayomi. Makanya Allah jadikan laki-laki fungsinya berperan dalam hal ini adalah itu. Nah, karena Allah berikan fadilah itu, keutamaan itu pada laki-laki. Nah, kemudian alasan kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena laki-laki itu telah menginfakkan harta mereka. Laki-laki disuruh oleh Allah untuk menginfakkan harta dalam keluarga. Makanya dia harus menjadi penjaga. Harta itu, mal itu berurusan dengan materi. Materi itu sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar. Ya. Jadi laki-laki dalam berkeluarga dia harus mengeluarkan hartanya dari sejak awal. Mau berkeluarga, harta dulu. Ada enggak? Ya. Cari apa? Harta yang pertama, infak pertama adalah mahar. Jadi jangan ngomong mau nikah kalau belum ada mahar. Ya. Mahar laki-lakilah yang membayar mahar, bukan sebaliknya. Enggak bisa orang tua mengatakan, misalkan ada calon lintu baru yang jerohat, gotat, lulusan luar negeri lom, hafai Quran lom, kemudian gotat urang malim kenli gede. Tapi kasihan hana tapuna, kaku tak ampun mendeng. Hana mencih bayu mahar ya. Enggak usah bayar mahar, kita punya kok duit, kita punya uang, kita butuh dia kok. Atau biar kita yang bayar mahar, ya, bah tindang yang juk mahar kepada, tidak boleh. Itu hukum Allah adalah laki-laki yang harus bayar. Allah yang suruh. Kata Nabi, walau khataman min hadid, walaupun maharnya tersebut adalah apa? Satu cincin besi sekalipun, tetap dia harus memberi. Nah, mahar ini untuk siapa? Untuk istrinya, bukan untuk mertua. Bukan, mahar itu bukan punya mertua ya ibu-ibu ya. Tapi punya anak kita yang menjadi istri dia. Nah, itu mahar. Jadi wajib untuk diberikan. Nah, mahar ini juga diberikan kalau orang menikah tidak mesti harus tunai, ya. Boleh dia utang. Ya. Jadi sigaga je menikah utang aja, ya. Jadi dengan mahar limang menyamuh utang pegawai raya. Ya. Baik mecih tunai mentang raya su, utang biji cik raya su ada masalah ya. Walaupun mutang malam tengah juga ada mentang ada masalah ya. Jadi baik kira bangka utang punya utang mahar enggak bisa pulang malam besok setelah menikah bisa ya. Menyuruh Aceh saya kagak petiju ada masalah ya. Nah, Nabi Musa aja menikah dengan berhutang 10 tahun bayar maharnya dengan ayah tuannya ya. Nggak ada masalah ya. Tapi yang pasti kita katakan bahwa laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai pengayom, pengasuh ya terhadap kaum wanita dalam keluarga, itu sebab ada dasarnya itu dia. Karena kelebihan diberikan oleh Allah dari sisi penjagaan itu, dia punya kemampuan secara fitrah Allah ciptakan. Yang kedua karena infak harta, pertama dia bayar mahar. Dalam berkeluarga udah wajib dia yang bayar, nggak bisa diampuni mahar itu suruhan Allah itu ya. Yang kedua infaknya di mana? Infaknya adalah selama dalam berkeluarga, status suami istri, suami itu wajib berinfak terhadap keluarganya. Ini harus kita pahami. Suami istri wajib berinfak terhadap keluarga selama status suami istri. Siapa yang suruh? Yang suruh bukan istri yang minta, tapi Allah yang suruh. Maka sebaik-baik suami yang tidak meminta kepada istrinya, enggak meminta kepadanya. Kenapa? Dia infak sendiri. Kenapa? Berinfak dalam keluarga Allah yang nyuruh. Wa anfiqu ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih kata Allah. Hendaklah orang-orang laki-laki yang memiliki kemudahan, maka berinfaklah dalam keluarga sesuai dengan kemudahan yang dia miliki. Waman qudira
siapa yang disempitkan atau tidak ada kurang kecukupan dalam keluarga, dalam dia berinfak, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang dia miliki. Ya. Jadi suami disuruh berinfak sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuannya lebih, berinfaklah untuk istri yang lebih, untuk anak yang lebih. Ya. Kalau kita kekurangan, ya berinfak sesuai dengan kekurangan yang ada. Kebutuhan 100.000, berinfak 50.000, karena memang 50.000 yang ada, itu benar. Si istri nggak bisa memaksa harus 100.000, ya. Tapi kemampuan cuma 50.000, 50.000 itu utang, hanjut, ya. Karena suami punya kemampuan 50.000 memang, nggak ada yang udah kewajiban dia seperti itu. Tapi dia punya kewajiban lebih, punya kemampuan lebih, berinfaklah secara lebih juga. Nah, maka sebaik-baik suami adalah yang dalam berinfak hana payah laki. Nah, makanya ketika ada seorang sahabiat mengadu kepada Nabi bahwa suaminya itu pelit, Nabi katakan ambil harta dia secukup yang kau butuhkan, ya, secukup yang dibutuhkan oleh engkau dan anak-anakmu, ambil walau tanpa izin dia, karena semestinya dia harus memberi tanpa harus diminta, karena itu kewajiban dari Allah, bukan dari istri. Jangan suami berpikir bahwa pajahilah ke kujuk, hailah ke hana kujuk, ya. Hana kewajiban berinfak itu kewajiban daripada Allah sedari awal kita berkeluarga. Nah, begitu. Begitu juga harus dipahami kewajiban berinfak dalam keluarga selama status kita suami istri, itu kewajiban suami berinfak terus. Walaupun sudah talak, masih dalam masa iddah, itu wajib berinfak loh. Ben kira kabungeh dona ka marah-marah suruh talak, kemudian enggak pulang ke rumah, enggak berinfak. Setiap hari kebutuhan seperti biasa wajib dipenuhi. Karena apa? Status masih pending. Pending kan berarti punya. Ya, masih menunggu. Itu masih dianggap akan nikah masih, karena apa? Boleh balik lagi, cuma sekedar bilang aku balik, selesai urusan kan? Dalam dalam talak pertama misalkan, itu wajib berinfak. Enggak bisa si suami mengatakan kabungeh ku bahir rasa dengan anak ku bida hai, yang you kan ganyahan Allah yang you. Berinfak itu Allah yang suruh pada kita selama masih status suami istri. Bahkan setelah setelah misalkan talak 3 ini, sudah masa iddah talak, masa iddah itu masih infak juga kita. Udah talak 3 nggak ada balik lagi, masa iddah dia masih menunggu, belum bisa ada suami yang lain kan? Masa iddah belum bisa masuk orang lain kan? Nah, itu masa itu kita infak juga masih. Handa jahate dah begah kabungeh-bungeh ku. Hanjeun hai tatambang enggak-enggak pisah begak-begak cik. Di antara pisah begak-begak kiban, inilah dia. Walaupun kabungeh hana keluarga le, tapi nyo kewajiban lun Allah yang you, wajib lun penuhi tetap. Dan setelah itu ada lagi apa? Ka hana le. Selesai talak 3 hana urusan le, masih ada mut'ah lagi. Bayar mut'ah lagi, ya. Kita bayar mut'ah lagi. Apa itu? Ya, artinya harta yang berupa untuk sehelo, udah enggak ada lagi. Nyo bacu dari lun, bingkisan dari lun, tanyo hana le. Masih ada mut'ah. Berapa banyak orang enggak bayar mut'ah karena gara-gara apa? Gara-gara kapisah kabungeh-bungeh. Tapi hukum Allah bayar. Mai dunia hukum Allah lo, mana le istri lo nyan. Maka berkeluarga itu masuk dengan baik-baik, pisah juga dengan hukum Allah harus baik-baik juga, walaupun memang pisah gitu. Makanya hukum keluarga itu hukum Allah, bukan hukum nanyo. Ya. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau demikian, seorang suami digambarkan oleh Allah di sini punya fungsi menjaga dan berinfak. Nyo fungsi paling besar bagi suami, fungsi penjagaan dan menginfak ini. Kata ulama dalam tafsir dibahas, ya, dalam seorang suami menjaga istrinya, itu siapa yang mengawasi suami? Sirau ragam dengan sirau rinang lam tabuh rumah. Siapa yang mengawasi si suami dalam menjaga istrinya? Kaitannya menjaga ke perlena pengawas, berlena orang yang
benar perlena saksi cik mungkin salah-salah kemenan. Sehingga KDRT itu terjadi kan karena pengawasan suami nggak ada yang mengawasi. Mutlak seorang laki-laki diberikan tanggung jawab mengawasi dan menjaga seorang wanita plus anak-anaknya. Orang lain tidak bisa masuk kan? Tidak bisa melihat. Kalau laki-laki ini ternyata adalah penjahat, bagaimana nasib si wanita? Bagaimana nasib si anak-anak? Kan begitu. Makanya kata para ulama bahwa menikah itu adalah akad iktiman. Itu adalah akad amanah. Amanahnya itu langsung dari Allah, bukan dari ayah tuan. Ya, bukan dari mertua kita. Jadi akad nikah kita itu adalah akad amanah dari Allah. Kata Nabi, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Halalnya wanita-wanita itu bagi kalian wahai laki-laki dengan kalimah Allah. Ya. Jadi kita ngakatnya dengan Allah dalam berkeluarga, bukan dengan ayah tuan. Ayah tuan hendak dapat boleh urusan rumah-rumah draw tu, kemudian tak pegang ke draw tu, lam kamar-kamar draw dan dempa ke draw tu. Hana wajib dia laporkan kepada ayah tuan perkembangan anak, perkembangan isteri kita kan. Kita selaku suami ada wajib melaporkan. Nyo ayah tuan, lo laporkan kasih tuan meno perkembangan. Nah, benar. Ya. Ya, perasaan istri meno hana kewajiban. Ayah tuan hana pantah ya tanya gimana lon ka? Hana. Tidak ada dia tidak wajib. Kalaupun dia tanya tidak wajib kita jawab. Karena hubungan kita dengan Allah, tanggung jawabnya sama Allah. Makanya akad laki-laki dengan seorang wanita itu akadnya sama Allah. Maka ayah tuan juga boleh jara wajunya urusan kata dengan Allah mendumnya. Ya, yang kalah dari lon urusan kata dengan Allah. Itu akad iktiman di sini. Ya. Nah, kemudian itu fungsi laki-laki. Lalu kemudian Allah katakan perempuan bagaimana? Nah, kalau laki-laki berfungsi demikian, berperan demikian, maka perempuan kata Allah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dua juga fungsi penting, peran penting seorang wanita selaku istri. Kalau suami demikian, maka istri adalah wanita-wanita solehah itu kata Allah, dia memiliki dua sifat. Nah, jadi istri yang solehah itu dua sifatnya. Pertama adalah qanitat, yang taat. Nah, ini bayangkan suami itu menjalankan fungsi seperti yang dua Allah sampaikan tadi itu, ya. Yang kedua wanita yang solehah ini punya sifat dua juga kata Allah. Sifat yang pertama adalah qanitat, taat. Taat kepada siapa? Suami-suami taat kepada siapa? Ini wanita-wanita istri yang soleh adalah yang taat. Taat kepada siapa? Kepada suami. Pandai nak taat kepada suami. Taat pada Allah. Ya. Suami bilang taat pada suami ya. Hana taat pada Allah. Maka taat pada suami. Taat pada Allah dulu baru pada suami. Ya. Itu maksudnya, ya. Karena seorang wanita nggak bisa taat benar kepada suaminya kalau dia nggak taat sama Allah. Ya. Wanita yang taat sama suami mesti yang taat pada Allah. Kalau dia nggak taat sama Allah, nggak taat pada suami. Ya. Kalau ada yang taat kamuflase mentang ikiro ni dikehana. Ya. Kalau dia nggak taat sama Allah, taat pada suami nggak ada itu. Ya. Makanya artis banyak cerai gara-gara taat pada suami doang, tidak ada taat pada Allah. Ya. Maka taat qanitat kata para ulama adalah taat pada Allah dan Rasulnya, baru kemudian dia taat pada suami. Nah gitu. Mesti gara-gara taat pada Allah lah dia taat pada suami. Maka suami berusaha bagaimana istrinya itu menjadikan dia taat pada Allah, sehingga dia dapatkan istri itu kemudian sangat patuh dan taat kepada suami. Ya. Ini ketaatan yang perlu kita pahami. Jadi mau tidak mau kita dalam berkeluarga nggak bisa kita jauh daripada hukum Islam, daripada hubungan kita dengan Allah. Ya,
Kita harus menjaga keluarga kita selalu terhubung dengan Allah, selalu ada koneksi dengan agama, selalu kita dalam bingkai Al-Quran, ya, dekat sama Allah. Dalam ibadah kita, kita jaga. Ketaatan si istri, ketaatan suami itu akan menjadikan keluarga itu pasti sakinah, pasti lebih baik, ya. Kemudian setelah itu, sifat wanita yang solehah, istri yang solehah kedua, kata Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu yang menjaga dirinya ketika suami tidak bersama dengannya. Ya, ini kalian makanya kita pegang penuh perletaan pada Allah pun, ya. Sifat yang kedua seorang istri adalah menjaga dirinya pada saat suami enggak bersama dengannya. Itu ciri kedua wanita yang solehah. Nah, sifat ini, ciri ini Allah sampaikan, itu telah disampaikan dulu, ya, sejak awal Al-Quran turun. Jadi sifat wanita menjaga diri ketika suami enggak bersama dengannya, itu sudah Allah jadikan patokan sedari awal. Hari ini kita rasakan betapa pentingnya sifat ini, ya. Wanita-wanita jaga diri pada saat enggak bersama suami. Kalau zaman orang tua kita, mereka bekerja itu nggak pisah-pisah, ya. Kalau kerja di toko, sama-sama di toko, ya. Paling kurang ya ayah di toko, ibu di rumah, nggak ada kemana-mana. Kalau di kampung, kalau sama-sama ke sawah, sama-sama ke sawah, sama-sama ke kebun, sama-sama ke kebun. Nggak ada masa mereka berpisah, selalu berdua. Bahkan si ibu ingin rasanya ayah sesekali jauh lah, nggak ada masa bisa jauh. Kenapa? Terus bersama-sama tapi, dumho aja tapi. Ja ba urus ba kauri sama-sama cik ndre, ya. Urus meninggal sama-sama cik, ja ublang sama-sama cik. Enggak terpisah mereka. Tapi hari ini kan keluarga kita sudah enggak demikian, ya. Suami istri terpisah. Bahkan maaf cakap, keluarga kita ada keluarga weekend, ya. Saat weekend saja berjumpa, ya. Setelah itu akhir pekan berjumpa, setelah itu tidak berjumpa. Udah masa hidup kita seperti itu. Maka wanita yang solehah itu ketika suami tidak bersama dengannya, dia sangat menjaga dirinya. Ketika ada suami, apalagi begitu kan. Nah, itu adalah wanita yang solehah, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi enggak jauh-jauh lah mencari wanita yang solehah. Cari pada dua sifat ini pada istri kita. Kalau ada dua sifat ini, bersyukurlah, berarti istri kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Begitu juga suami kita, yang dia mengayomi dan menjaga kita dengan anak dan berinfak dengan baik dalam keluarga. Dengan baik bukan berarti hanya cukup, ya, tapi dia berusaha untuk berinfak dengan segala daya upaya yang dia miliki, walaupun tidak cukup, tidak mencukupi kebutuhan, tapi itu sudah merupakan suami yang telah menjalankan fungsi dengan baik. Nah, begitu. Nah, kemudian ketaatan seorang istri, karena ini kan dua Allah sampaikan dua sisi, ya, suami dan juga istri. Ini tanpa ada kasus, ya. Peran penting ataupun peran aslinya seperti ini. Suami begini, istri begini. Terus dijaga seperti itu. Itu adalah yang idaman dan yang normal di dalam keluarga. Lalu kemudian Allah sampaikan selanjutnya tentang kalau terjadi konflik. Ini mereka tidak yang seidaman yang disampaikan tadi. Suami kurang berperan, istri juga ternyata kurang menjaga sifatnya itu. Sehingga si suami merasa resah kalau istri ditinggalkan sendiri. Kalau bersama tidak taat, ditinggalkan resah karena tidak pintar menjaga dirinya. Hana weh suami. Nya punya hana dro ke rumah aleh kiban. Ya, benar. Nyau kurang uragam. Nya berarti dua sifatnya hana. Ya. Bagaimana itu? Nah, Allah sampaikan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nah, maka kata Allah, kalau engkau khawatirkan nusyuz suami istri-istrimu, istri-istri, seorang laki-laki atau suami khawatir suami istrinya itu nusyuz. Nusyuz itu tidak taat dan tidak pintar menjaga dirinya. Kebalikan dari sifat tadi. Suami mulai khawatir. Hana yakin le. Ya. Apa yang harus dilakukan? 3 hal yang dilakukan. Kata Allah, yang pertama, fa'idhuhun.
berikan pelajaran yang baik kepada istri. Ya. Terhadap kondisi dia yang mengkhawatirkan, suami sudah kurang percaya, fa'idhuhun, suami harus memberikan pengajaran yang baik kepada istri. Kita yang ngajarkan sendiri istri kita, bukan orang lain, bukan. Apalagi pihak ketiga ya. Jangan mudah kita menyampaikan masalah keluarga kita pada pihak yang ketiga atau orang lain. Kita sendiri yang kasih pelajaran pada istri kita. Makanya untuk menjadi suami harus pintar, mau tidak mau. Ya, suami itu mesti pintar. Paling kurang lebih carang dia ke pernah ke. Itu aku punya dergata, ku toh pernah mau dulu yang toh ya. Ya, bemenai dia ya. Bahasa udang Acehnya gata ku toh pernah ya. Jadi suami harus pintar memang. Kenapa? Ketika istrinya melenceng atau kondisinya tidak stabil, suami berikan pengajaran yang baik. Nah, pengajaran yang baik ini haji dah pegahnya kalau ku pegah tiga apa? Katib tiga. Pengajaran yang baik paling nah tiga ada mah ya. Pengajaran yang baik kan berkali-kali dia. Berkali-kali dengan cara yang bijak ya. Cari masa waktu yang pas untuk kita berkomunikasi. Nah, disinilah masuk ilmu komunikasi ya. Komunikasi dalam kita berkeluarga. Jadi pengajaran yang baik ini bukanlah bermakna bahwa kena aja leh. Duk leh. Nyok pegah apa? Nyok pengajaran yang baik kan mengenai je. Masuk ilmu komunikasi di sini ya. Kita ngobrol diskusi bersama ya. Kita sampaikan keresahan kita. Kapan masa-masa yang menurut kita itu lebih efektif kita ngomong? Apakah sebelum tidur? Kalau sebelum tidur cuma ada masa saat itu, saya pikir kurang bagus juga bicara masalah konflik keluarga sebelum tidur. Setelahnya kahana malam ya. Nyo panjang malam nyo tang ya. Kapan juga pada masa yang kita lihat, entahkah hari libur, masa-masa mungkin ada panjang buat becut nawate. Baendru nyo payah lu berangkat nyo si jum tengah payah berangkat. Hai hanali urusan lam nyo. Wate yang panjang becut ya. Mungkin pagi-pagi kah ya. Masa yang kita lihat istri kita lebih mudah untuk berbicara di situ dan jadikan istri kita lebih nyaman untuk mendengarkan keluhan kita. Dan kalau bisa juga pakai trik, dengarkan keluhan istri dulu baru kita ngomong keluhan kita. Nah, itu triknya biar istri mau dengarkan kita. Ya, karena istri nggak mau dengar kita kalau kita nggak dengarkan dia dulu ya. Nah, jadi itu pakai trik komunikasi ya. Sampaikan pengajaran yang baik seperti itu ya. Sampaikan semua yang kita inginkan. Nah, bagus juga dalam berkeluarga, sebelum kita menjauhi lama masa berkeluarga, itu juga kita harus jelaskan pada istri apa yang kita harapkan dari istri kita. Ya, apa yang kita harapkan dari istri kita, harapan kita dalam berkeluarga itu, saya mau kamu begini-begini, saya nggak mau begini-begini gitu. Ya. Atau mungkin yang itu baru muncul ketika dalam perjalanan keluarga, punya anak satu, punya anak dua, baru kita merasa bahwa saya nggak cocok kalau tipe model sikap istri saya seperti ini. Ngomong, bite begat-begat. Jangan ketika udah istri salah bertindak atau menurut kita kurang pas, kita tegur, kita marahi dia. Kamu, tapi sebelumnya nggak pernah kita ngomong. Itu juga salah. Kan setiap kita punya tipikal masing-masing ya. Ya, mungkin bagi suami orang lain itu biasa, bagi kita mungkin enggak, bagi nyagdanya hati lagi nyotang ya. Kita kasih tahu sama istri kita sedari awal. Ya, kalau saya mau istri anak itu dididik begini. Ya, sikap kamu begini. Ya, pernah saya kasih cerita contoh misalkan keluarga itu ada yang masalah besar hanya gara-gara suami itu dia punya kekhususan yang enggak disangka sama istri tapi suaminya enggak pernah ngomong ya. Jadi suami ini dia ada khususan karena kultur dia itu kalau makan ya dia mesti yang pertama ngambil nasi, baru kemudian anak-anak boleh ngambil nasi dan istri. Tapi dia nggak pernah kasih tahu itu pada istrinya. Jadi sudah punya anak berapa orang tadi sehingga dia merasa itu dihina oleh istrinya ketika dia tidak dipersilakan sebagai tuan ketika makan. Jadi merembek ke bunga yang lain-lain. Ujung-ujung dia gara-gara suami ya. Dia merasa bangga dan merasa disanjung kalau dia silakan ayah dulu. Jangan pegang-pegang adik, anak jangan pegang-pegang dulu. Biar ayah dulu ya.
ditaruh untuk dia gitu ya. Nah, ingatnya hek kerja menyekai pegat lagi kan selesai urusannya. Saya remeh saja, remeh tak teman haji. Tapi si model tipikal suami ini enggak ada ngomong. Jadi kananya mentamah parah halom menyebabkan istri saja yang mendahului satu orang, ya kan? Ini anak-anak mendahului 3 orang misalkan. Kamu mentamah parah. Kasih tahu sama istri kita. Ya, komunikasikan dengan baik dulu, ya. Begitu juga istri, komunikasikan dengan baik dari awal apa yang kita mau. Ilun ben bersama orang lain, ilun meno hasil mendih, ya. Kasih tahu sehingga nanti setelah itu ketika ada konflik dalam keluarga, kita bisa kembali ke Nah. Dia kembali ke laptop karena pedoman awal, ya. Kalau dah pegah Hawaii, lenya je dah pegah. Kapaduk ga aku pegah hang ku pi lagi nyo, nak kata nyo. Ya betul. Kagak ga dah pegah Hawaii, ya. Ya. Kamu ho irewe kembali ho ulikut kamu ho, ya. Saya campur sikit bahasa Acehnya, nampak kita di Aceh, ya. Ya. Kemudian kasih pengajaran yang baik. Kalau pengajaran yang baik juga ternyata tidak mampu untuk memperbaiki si istri, kata Allah wahjuruhunna fil madaji. Ya, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan dia di ranjang. Pisah di ranjang. Bukan pisah ranjangnya, tapi pisah di ranjang. Artinya apa? Ini kiasan daripada tidak ada lagi sentuhan. Ya, hanya Mamat, ya. Ya siro belara deh, siro belara no, punya cukai-cukai, hanya cukai-cukai, nepu cukai-cukai, ya. Enggak ada sentuh-sentuh, ya. Jadi enggak ada hubungan tuh, ya. Hubungannya sudah diputuskan, tapi tetap satu ranjang. Ya, tetap satu ranjang. Ini pengajaran kata para ulama terhadap istri yang dianggap membangkang, tidak mau untuk mendengarkan suaminya, padahal sudah baik-baik diajarkan dan diharapkan oleh suaminya, maka pisah di ranjang. Tidak ada komunikasi, kemudian juga ranjang, tidak ada sentuhan dan ini sangat menyakitkan bagi seorang istri, ya. Diabaikan begitu, betul nggak? Rasa diabaikan itu sakit sekali. Ya, kalau kita nggak ada salah, tapi kalau kita ada salah diabaikan, maksudnya ini apa? Supaya kita paham suami kita marah atau dia ada sesuatu yang dia tidak enak, supaya komunikasi kita berlanjut dan kita bisa berubah. Diharapkan istri bisa berubah, komunikasi bisa lebih lanjut, ya. Itu adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, nggak bisa juga ternyata, makin diabaikan makin jadi-jadi gitu, semakin menjadi-jadi, ya. Ternyata makin diabaikan semakin menjadi-jadi. Gimana itu? Wadribuhun, kata Allah. Yang ketiga, pukullah. Nyan ban. Pukullah mereka. Kok disuruh pukul, Ustaz? Ada ayatnya itu suruh pukul, ya. Gimana cara pukulnya? Ada kata wadribuhun, kata Allah dalam Al-Quran, ya. Bagaimana caranya? Dipraktekkan oleh Nabi. Nah, ini caranya nih. Atas sebuah undang-undang nggak bisa dilaksanakan kalau belum ada apa? Juknis, ya. Ya, bagaimana aturan pelaksanaan undang-undang belum ada, berarti belum ada aturan turunan, bahasa Haji kan. Aturan turunannya belum ada, nggak bisa dijalankan. Tapi kalau sudah ada aturan turunannya bisa dipraktekkan. Maka kata Nabi SAW, itu adalah darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, tidak memar. Kiban cara yang dapo. Ya. Jadi mukul, tapi juknisnya adalah apa? Tidak menyakiti, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, apalagi memar. Yang gimana caranya? Tacok tisu, tarampoy benar, ya. Ya, pukul juga, tapi tidak melukai, ya. Tidak meninggalkan bekas, ya. Darban ghairu mubarrih. Atau kata para ulama yang lain adalah para ulama juga mengatakan darb ghairu sya'in, ya. Tidak menyakiti dan tidak menjadikan sesuatu terasa hina gitu, ya. Menjadikan istri hina gitu. Tidak. Tapi istri tahu kalau suaminya tambah marah rupanya, ya.
tambah marah. Itu yang penting disampaikan kepada isteri, bahwa suami nyoka level hair paji. Yang beraka ngeti berhabar beragad malam hana ke ihli nyoka mulai ya. Semumpohnya maksudnya apa, bermain ya, sudah semakin marah. Tapi kata para ulama juga bahwa kalau suami dalam mendidik istrinya tidak perlu harus memukul walaupun dengan jukni seperti itu lebih baik. Ya kan? Tidak harus sampai tahap yang ketiga. Itu lebih baik. Ada cara yang lain bisa dilakukan, maka itu lebih baik ya. Ya. Yanbaghi an la yuwalir rajul ad-darb fi mahallin wahid wa an yattaqil wajh fa innahu majma'ul mahasin wa la yadribha bi sautin wala bi 'asa wa an yura'i at-takhfif li'anna al-maqsud huwa az-zajr wa ta'dib la ilam wal idha. Jadi maksud daripada pukul yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu adalah bukan untuk menyakiti memang, tapi untuk memberikan adab. Ya, menyampaikan pesan kalau suami itu marah. Nah, itu cara yang ketiga. Kalau istri dalam hal ini tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk yang keempat kata Allah dalam Al-Quran ya. Ayat yang selanjutnya adalah fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau seandainya istri-istrimu itu sudah taat, sudah patuh, sudah insaf, baik tahap pertama, tahap kedua atau mungkin setelah tahap ketiga insaf, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan cari-cari celah, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kalau istri kita sudah taat, sudah insaf, sudah minta maaf lagi misalkan, maka jangan mencari-cari cara untuk menyusahkan istri. Jangankan dipukul, menyusahkan istri saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan cari-cari cara. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Maha tinggi lagi Maha besar kata Allah. Artinya apa? Bahwa suami jangan dalam keluarga menyusahkan istri padahal istri sudah baik-baik. Kalau masih menyusahkan istri juga, ingat Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ia tanya nak Allah langsung. Maka kata para ulama, di antara hukuman dunia yang disegerakan adalah suami-suami yang dia itu durhaka ataupun memperlakukan zalim terhadap istrinya. Itu hukuman cepat. Kalau ada hukuman misalkan anak durhaka sama orang tua, suami yang zalim terhadap istri hukumannya juga cepat. Datang segera daripada Allah juga. Innallaha kana 'aliyan kabira. Istri baik-baik ya, tapi si suami justru zalim, langsung hukumannya datang itu. Ya. Jadi jangan, karena kita amanah sama Allah. Kita berhubungan dengan istri kita, ada seorang wanita yang lemah bersama dengan kita tanpa ada ayah dan ibunya lagi, kitalah yang paling kuat di situ, ya. Enggak ada orang lain yang ngatur, 100% kita yang ngatur, maka itu amanahnya dengan Allah langsung. Jadi kalau melanggar kita, langsung laporannya ke Allah. Jadi cepat datang feedbacknya kepada kita, nauzubillah min dzalik ya. Bukan kita lah, kepada suami-suami yang di luar sana. Ya, maaf ya. Suami-suami yang di luar sana, jauh di pulau sana ya. Terakhir adalah fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ya. Kalau ternyata 3 tahap ini enggak juga berhasil, terjadilah shiqaq sekarang. Kalau tadi ada yang mengkhawatirkan pada istri, sekarang kondisi suami istri sudah shiqaq. Shiqaq itu artinya apa? Sudah terbelah dua. Udah, suami-suami, istri-istri, masing-masing udip kedoro. Waktu tamang rumah enggak pernah jumpa lagi. Ya, suami masuk lewat pintu depan, istri masuk lewat pintu belakang. Ya, masing-masing jaga anak matang, leunya pika pindah kamar. Udah shiqaq ini. Ini sudah terpisah. Udah nggak jumpa lagi, komunikasi sudah tidak ada lagi. Paling kalau kamu punya duit, kirim duit ini, anak nggak ada makan lagi. Udah lewat SMS matang, hana le pegahaba. Ya. Udah shiqaq ini. Kalau sudah shiqaq ternyata ini tahap yang keempat ya. Berarti keluarga sudah terbelah nih. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka utuslah hakam. Hakam ini adalah sebagai juri bahasa kitanya, ya. Satu mewakili daripada pihak istri, satu mewakili dari pihak suami. Ini baru masuk pihak ketiga nih.
Nah, tahap ini masuk pihak ketiga. Dan wate kasyikak ini nggak ada harapan lagi ada komunikasi berdua. Udah nggak ada sehat lagi. Masuklah pihak ketiga. Ini tahap ini baru masuk pihak ketiga. Jangan pada tahap-tahap awal itu kita memasukkan orang ketiga walaupun itu ayah kita, ibu kita. Jangan. Masalah keluarga, hati-hati kita dengan cepat kasih tahu pada orang lain walau pada ayah dan ibu. Beda loh hubungan kita dengan suami kita, istri kita dengan hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Beda hubungannya. Kadang seorang suami nampak marah-marahnya aja, tapi istri tahu marah-marahnya biasa kan. Ya enggak nak kon bungeh kau cara ilon tu. Tapi kalau ayah kita dengar beda. Ya kan? Kita tahu suami kita marah seperti apa, udah tahu salahnya. Ayah kita tidak tahu. Ya. Istri kita juga begitu. Kita tahu paham istri kita seperti apa, tapi mama kita nggak paham dia. Nah makanya nggak boleh. Ya. Nah ketika kalau sudah terjadi syikak begitu, barulah utusan. Utusan ini kalau dalam mahkamah ini sudah ada utusan, maka sebelum cerai mesti ada orang yang berusaha untuk mendamaikan. Lihat apa masalah istri, apa masalah suami. Kalau kedua orang ini menginginkan kebaikan untuk mereka balik dengan harmonis kembali, insyaallah yuwaffiqillahu bainahuma, Allah bisa mengumpulkan kembali mereka berdua lagi. Jadi jangan pikir kalau sudah terbelah begitu nggak ada harapan lagi untuk balik. Ada harapan untuk balik. Ada tahap-tahap keluarga yang memang sudah tahap level 4 ini. Udah stadium 4. Kalau sakit ya Pak dokter stadium 4 gimana? Hah? Nyau ke hana leubat kan? Dia stadium 4 hana leubat Pak dokter eh? Ya. Ini udah stadium 4 keluarga ini. Tadi masih stadium 1 2 3. Ini stadium 4 sudah. Ya. Nah, ini perlu kepada bantuan. Ya, silahkan komunikasi ini perlu ada bantuan. Nah, ini yang kita di dalam masyarakat kita, tempat konsultasi keluarga, pembinaan keluarga yang stadium 1, stadium 2, stadium 3, orang-orang yang mengalami ini yang hanam hoja. Yang harus kita akui. Kita masyarakat muslim, kita di Aceh, tapi masalah bimbingan keluarga, ya, yang ada masalah yang hana gitu cok langkah oleh seorang suami dalam mendidik dalam masalah atau istri dalam masalah keluarga, apa yang harus saya buat? Mereka tidak tahu konsultasinya kemana. Katanya. Syukur-syukur kadang ada yang membimbing, ada ustaz, ada tengku, nagure, jegebi, sabo yang amanah, artinya bahwa ini tidak betul-betul untuk menjaga keluarga dia. Ya, yang kadang hana mohoja urutnya. Konseling bagian keluarga pemerintah tapi kadang hana je tak andalkan. Kayaknya mana? Semestinya kantor kuah benar tak lagi nya. Memang kadang kantor kuah kadang hana mampu sit yang lagi nya. Maka fungsi ini belum ada berlaku dengan baik di tempat kita. Mestinya di masjid-masjid kita, Masjid Sigli ini misalkan ada tempat konseling keluarga, ya. Paling kurang dia minta uragam yang apa nanti? Kadau wakai hendak tong pegale, watai kerja kenan, menan cara nejak berumah nubo. Nah, lom kembali gitu minta cara lain lom. Nyo hana katanya. Tang konseling mungkin psikolog keluarga tapi mahal tak tapi. Benar. Idanyo si pengtan tajak baganya lo 530 mah nampak. Inilah dalam Islam dulu, itulah harta wakaf dulu, termasuk harta wakaf ya, itu difungsikan untuk masalah orang keluarga. Orang-orang yang ada masalah dengan keluarganya, ada wakaf yang dibina khusus untuk menyelesaikan masalah keluarga. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah suami istri yang sudah berantem yang di Suriah ya, di Syria. Dulu ada wakafnya itu suami istri yang sudah tidak harmonis bersama, nggak bisa dikumpulkan lagi seperti ini. Wakaf itu diambil, mereka dikeluarkan dari rumahnya, lalu kemudian dibawa untuk tafassah. Tafassah itu ya memain, tinggalkan anak dengan istrinya, khusus mereka berdua, ya, dan dikembalikan kemudian wateka kamu laki jauh baru ibu. Jadi bahasanya dibawa traveling oleh wakaf. Ada yayasan wakaf khusus masalah keluarga.
Jadi yang karu-karu dalam rumah tangga, cok orang yang dua kubah anak kubah rumah, kubah anak dengan rumah, suami istri dibawa untuk keliling-keliling main-main. Ipo apa jan? Kamu karindu kan payah awo. Baru ipo ya. Kabereh doa ke baru po ya. Dan preyan. Harta wakaf dipakai untuk itu. Bayangkan bagaimana hebatnya zaman dulu ya, ketika Islam berjaya dulu. Seperti itu. Yang menjadi tanya lagi yang kata ya lapor kamu karu dua meo ya. Jadi tip toy karu deh ya. Merompak tiket pre, kamu nah? Ya, bayangkan itu. Wakaf dulu sampai ke situ sudah fungsinya, bukan lagi masalah pendidikan anak-anak, udah pendidikan keluarga. Itunya hebatnya Islam. Nah, begitu ya. Ini mungkin Allah sampaikan dalam ayat ini ya, begitulah rule dalam kita berkeluarga. Innallaha kana aliman hakimah ya, aliman khabira, Allah Maha mengetahui lagi Maha sangat mengetahui akan segala sesuatu. Nah, jadi inilah sedikit lingkup yang ingin saya sampaikan. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tentang masalah rule dalam berkeluarga secara Islami, dan supaya tidak terjadinya hal-hal yang di luar daripada batasan dalam kita berkeluarga. Begitu hukum Allah sebenarnya. Baik. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kami persilakan, silakan ditulis ya. Kita jam 6:10 insyaallah ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Silakan. Baik, bagi yang ingin bertanya, boleh ditanyakan kami oleh Ustaz ini. Serta terima kasih pun. Yang ingin bertanya, secara langsung atau tetap secara langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kami, saya perwakilan dari kampus Pendidikan Lagi. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa diakui kalau misalnya ada yang takut menikah, sebab kasus-kasus yang beredar seperti sekarang. Ya. Adapun apalagi ada beberapa anak yang orang tuanya broken home, jadi dia merasa trauma dan dia berpikir bahwa dia juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus, makasih. Ada yang lain mau ditanya langsung? Mau nanya langsung, ada yang lain? Nyam nyarame urinang tanya uragam pe hawli tanya di beta lu tanya agam. Baik, mungkin bisa video yang pertanyaan. Baik. Ya. Jadi yang langsung tidak ada lagi yang lain ya. Baik, saya jawabkan yang langsung dan yang tidak langsung di sini. Ini pertanyaan bagus. Ini mewakili daripada generasi anak muda kita ya. Bagaimana mereka merasakan dari apa yang mereka dengar selama ini tentang kasus keluarga yang terjadi, apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, makanya saya katakan KDRT itu boleh bermakna kebahagiaan dalam rumah tangga ya. Jadi jangan takut KDRT karena bisa diubah jadi kekerasan menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi KDRT ada yang wajib. Yang wajibnya apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Hai KDRT sih jangan diwakilkan ya, Pak. Jadi ini akan berimbas kepada anak-anak muda hari ini, apalagi katanya Gen Z hari ini
trauma hal yang sifatnya seperti itu berimbas. Tambah lagi kalau riwayat keluarganya, ayah dan ibunya broken home, sehingga dia muncul menjadi seorang anak yang tidak berani untuk menikah gara-gara apa? Trauma dengan yang itu. Nah, ini bagaimana Ustadz dengan itu? Nah, adik-adik yang merasa bahwa berkeluarga ada yang terjadi demikian, ya, kalian harus bersikap normal dari sisi bahwa yang kalian tahu itu lebih sedikit dari apa yang tidak kalian tahu. Bahwa orang yang harmonis dalam berumah tangga dan sukses jauh lebih banyak daripada yang tidak sukses. Ketika misalkan ada berita di Aceh, berita orang mencuri gitu. Kalau kamu baca berita itu dari Jakarta, kamu akan berpikir di Aceh banyak pencuri. Tapi padahal sampai ke Aceh, pencuri hanya berapa orang, sedangkan yang tidak mencuri ternyata jauh nggak ada bandingannya. Begitu pula lah dalam masalah keluarga. Kita yang harmonis ini nggak pernah masuk berita, ya. Kita yang bahagia dua ada hanya tidak memberita, ya. Dan kita tidak mau juga diberitakan kan. Semakin harmonis seseorang udah nggak mau untuk diberitakan. Bahkan semakin bahagia orang dengan keluarga, makin nggak menampakkan diri rasa bahagia dan harmonis dia di luar. Sedangkan yang kamu lihat misalkan di luar, di tempat-tempat lain bahkan gitu ya, nampak pergi berdua cium-ciuman, kemudian di jalan, itu bukan harmonis itu. Justru tidak punya kesempatan untuk berciuman yang baik, sehingga di jalan harus berciuman. Ya. Ya. Sedangkan kita yang punya kesempatan baik, bak jalan pun dah pergi jalan. Lebih hayalah Medina, hotel bintang 10 naik pak deh. Ya. Yang harmonis lebih banyak, lebih sukses. Maka kamu harus berpikir secara normal. Ya, harus berimbang, ya. Ketika dapat berita yang mengejutkan yang seperti itu, atau mungkin keluarga merasa bahwa ada, maka kamu harus berimbang dengan lihat bagaimana sih sosok orang-orang yang keluarganya harmonis seperti apa gitu. Kamu harus mengimbangi pengetahuanmu, pengalaman hidupmu dengan bergaul dengan orang-orang yang punya keharmonisan dalam ayah ibunya itu seperti apa. Harus berimbang supaya kita tetap menjadi pribadi yang berimbang. Ya, normal gitu, ya. Jadi ini kita harapkan ketika dapat berita yang mengejutkan ada KDRT, baca lagi berita tentang kebahagiaan rumah tangga, orang-orangnya seperti apa, kimang-kimang sosok dia. Ya. Nah begitu. Jadi supaya kita tidak termakan oleh isu yang kadang itu sering kita baca, sering kita dengar, padahal pada halnya kejadiannya tidak seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya adalah ini berita pertanyaan langsung adalah bagaimana cara menghadapi pasangan yang tidak mau mengakui sudah berpoligami padahal sudah jelas terbukti melakukannya. Ya kalau sudah terbukti untuk apa diakui lagi? Memangnya pencuri itu harus mengakui mencuri? Hah? Atau cukup dengan bukti saja? Seorang hakim menjatuhkan bahwa dia telah mencuri dan kena hukuman gara-gara apa? Bukti, bukan pengakuan ya. Jadi menyangka terbukti kali pulang demam. Ya. Nah, tapi ini maksudnya bahwa ya dia mengingkari dengan mendustai istrinya padahal mungkin sudah terbukti, ya. Nah, kalaulah kasusnya benar demikian, dia tidak mau mengakuinya padahal sudah terbukti, ya, enggak mau mengakui di depan suami, ya, di depan istrinya langsung, ya. Nah, bagaimana ini menunjukkan bahwa ya suami belum merasa nyaman untuk menyampaikan itu, ya. Tapi coba pegah boy, ilun hana masalah kabul poligami drone. Ya, ketika hanya pegah, mana? Oh ya. Oke. Baru aku pegang, hai lun si kawai ka 2 tahun ka. Nerekam maju, lehnya baru bungai kembali dong ya. Dia masih belum merasanya nyaman untuk menyampaikan hakikatnya, ya. Berikan kenyamanan itu, hakikat akan datang, ya.
Kemudian bagaimana cara menghadapi pasangan yang tidak mau duduk ya bersama untuk menyelesaikan masalahnya? Betul. Ini sering terjadi. Konflik keluarga ada 3 macam. Yang pertama adalah setelah ketika terjadi konflik semakin rayuk masalah, makin berat aja masalah. Ada pasangan yang ketika terjadi konflik begitu. Ada pasangan yang kedua ketika terjadi konflik mereka mencari solusi bersama untuk menyelesaikan. Ada yang ketiga, konflik untuk dibiarkan saja. Gepeem menang ya. Menyaurupi dia begah mengapa maju benar ya. Ya. Hana ujung akhirnya dan sama-sama tidak mau untuk saling berbicara masalah konflik mereka. Nah, ini menjadikan masalah rumah tangga semakin parah. Nah, jadi siapa saja pasangan yang tidak mau komunikasi tentang masalah konflik, itu konflik akan semakin menjadi-jadi. Ketika ada masalah, kita wajib menghadapinya, bukan membelakangi atau menjauhi, melarikan diri, tidak akan selesai. Yang menyelesaikan masalah keluarga kita, ya kita. Kalau orang lain menyelesaikan, makin masalah kita. Yang berdepur. Kita harus menghadapinya. Memang sulit. Saya katakan memang sulit. Betul. Dari pengalaman orang-orang yang telah mengalami permasalahan konflik dalam keluarga, berat dalam kita menghadapinya. Itu betul. Betul, memang berat. Ya, tak dengar perumah bungeh-bungeh mentang, ya, gekun pepe yang nyangka tanya mungkin, punya ketika bungeh, nya kan hana sanggup semua suami juga mendengarkan itu. Tidak sanggup dia juga. Tapi itu fase-fase yang harus dilewati. Ya. Komunikasi bersama itu adalah awal mula daripada penyelesaian yang benar di dalam konflik keluarga. Cuma seorang laki-laki perlu mencari waktu yang pas. Ya, ketika istri juga minta kalau ingin suami untuk diajak berbicara masalah konflik kita, itu cari waktu yang pas bagi dia untuk bicarakan masalah itu. Dicegat bahkan, cegat. Le kita mau rumah anak dah boleh, ya. Tapi di waktu yang pas. Ya, kita harus bicarakan. Dan suami-suami harus tahu, ya, karena kita fungsi sebagai penjaga, baik gada hagam katanya. Malai ada. Ya, handa dia dengar le isteri kita kan gada hagam katanya. Ya, hilang kelaki-lakian kita gara-gara apa? Enggak berani menghadapi istri. Ya. Baik tanya, "Bu itu bi agam tanya macam apa?" Dengar, ya. Itu bi agam tanya ketika tatim dengar dia. Dan benar depa, isteri ketika sudah ngomong banyak berhabis itu bit, nya baru itamong yang tanya pegah. Ya, mandum geo leh nyan. Ya, nyan cara aji. Jangan membantah isteri ketika sedang bicara, nya betul isinya. Nyan kan berarti bahwa tanya enggak ada harga diri kan. Tunggu, ya. Seorang yang bijak itu kan enggak langsung membalas ketika sedang diserang, ya. Tahan dulu baru serang balik lewat belakang, ya. Nah, itu dia, ya, komunikasi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tidak ada yang menyelesaikan konflik kita kecuali kita sendiri. Nah, jangan sampai mahkamah yang menyelesaikannya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana nafkah suami yang istrinya juga bekerja? Ya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi masalah yang sedang viral tentang gempa mega nyan bawa BMKG ke dia apa? Ya, kan masalahnya ya. Nyo katanya mega trust keluarga yo, ya. Kan mega gempa mega trust ya. Nyo gempa keluarga ada apa ya. Nafkah suami yang istrinya bekerja, ya. Istri bekerja ada 2 macam. Yang pertama adalah istri menikah sudah duluan bekerja sebelum menikah. Yang kedua adalah istri bekerja setelah menikah. Istri bekerja sebelum menikah, ya. Ketika suami menerima dia selaku pekerja, punya pekerjaan sendiri dan menikahinya, menunjukkan bahwa suami sudah ridha kalau dia punya pekerjaan seperti itu. Maka si suami dengan istri seperti ini buat pilihan. Apakah dia minta jatah? Dan jatah artinya bahwa minta kalau kamu bekerja saya oke-oke saja, cuma nanti setengahnya kamu yang tanggung ya. Boleh enggak? Artinya bahwa setengah beban keluarga kamu yang tanggung ya. Kalau istri mengatakan enggak, sah saja. Kenapa? Kalau saya enggak mau tanggung gimana? Ya. Ya enggak ada nikah kita. Nah, udah. Jadi ketika sebelum menikah, masalah kalau dapat istri sudah bekerja, ya, kita bisa buat itu perjanjian.
Dan kalau si istri nggak mau, tetap kamu yang tanggung, saya tetap bekerja, itu sah juga. Kenapa? Ya karena hana setuju berarti hana jadi nikah, jadi nikah berarti setuju dia tetap bekerja seperti biasa. Ya, jadi nggak menjadikan setelah itu suami tidak menanggung nafkah gara-gara istri sudah bekerja. Karena si suami telah mengakui istrinya selaku pekerja dan dia izinkan dia bekerja untuk menjadi istrinya, tidak ada masalah. Berarti pendapatan istri boleh untuk istri, nggak menanggung keluarga. Kalau nanti mau ditanggung, ya kebaikan istri lah. Adapun kalau misalkan istri bekerja setelah menikah, bekerja istri setelah menikah itu dengan izin daripada suami. Menyebutkan hana dapat izin kan? Walaupun hana izin, kamu mulai bekerja apa kan? Ya belum ada suami pada saat itu. Dan ketika menikah udah lun bekerja, menyentuh lun bekerja, menikah mahan. Ya. Tapi kalau sudah menikah baru bekerja, kerjanya itu atas izin daripada suami. Maka suami bisa buat, boleh kerja setengahnya untuk keluarga, oke? Han lo, mahan berarti hana kerja. Nah, hanya kerja akhirnya, ya. Kalau ternyata istrinya baik, ternyata suaminya baik, hana tanya Ustaz. Kau diangkat loan, ternyata kamu nampak P3K. P3K apa? Betul ya? P3K senang kayaknya, kau buka syukuran. Oh, kapal yang benar ya. Berarti kayaknya izin loannya kerja kan? Kalau misalkan suami tidak menuntut itu, ya udah pendapatan itu untuk kita. Menyagelake baju-baju, tajuk menyena perlai, hana masalah. Tapi kalau sudah dicaratkan oleh suami, kamu bekerja tapi nanti setengah pendapatan untuk keluarga ya, maka dona harus nunjuknya. Karena atas izin suami kita bisa bekerja, nggak diizinkan kita nggak bisa kerja. Nah, kalau sudah menikah baru bekerja, ya. Nah, dengan itu akan membantu keluarga. Jadi tidak salah bekerja selama kerjanya baik ya, bisa membantu keluarga. Assalamualaikum Ustaz, Allah sudah memberikan kelebihan kepada laki-laki mengayomi menjaga wanita. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana dengan laki-laki selingkuh poligami tanpa sepengetahuan istri? Jadi selingkuh dengan poligami beda Haji. Panina sama kamu nah? Ya. Ya, laki-laki selingkuh poligami tanpa sepengetahuan istri dan di saat ketahuan tidak merasa bersalah lagi. Ya. Dan tak mau bertahan diri dan mau mempertahankan diri istri dan wanita kedua. Apakah itu mengayomi dan menjaga wanita? Apakah salah? Ya, nyo kacurhat nyo. Ya. Apakah salah wanita memaafkan atau melanjutkan Ustaz? Kasus selingkuh dengan poligami beda. Ya, ini harus secara hukum jelas beda. Selingkuh yang sifatnya adalah zina, nauzubillah min dzalik semuanya ya, nauzubillah. Orang yang berselingkuh dengan ketahuan betul dia berzina, apalagi kemudian dia mengakui, jangan terima lagi jadi suami. Az-zaniyatu la yankihu ila zanin aw musyrik. Seorang penzina itu tidak dinikahi oleh kecuali yang penzina juga. Kalau istri wanita baik-baik tidak berbuat zina, si suami berbuat zina, ya, dan ketahuan dan mengakui lagi berbuat zina, tidak cocok menjadi istri atau menjadi suami bagi istri yang baik-baik. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa penzina itu tidak dinikahi kecuali oleh penzina atau orang musyrik. Aku bukan penzina, kamu penzina, tidak cocok jadi suamiku. Sah seorang istri untuk mengatakan kita pisah. Ya, sah, jaga diri. Jadi dimaafkan. Untuk apa dimaafkan? Kita dalam masalah keluarga ada garis batas yang itu kalau terlewatkan selesai keluarga. Di antara garis batas itu adalah istri berzina atau suami berzina, nauzubillah. Ya, selingkuh. Kenapa dikatakan selingkuh? Karena kalau zina itu kan harus ada bukti 4 orang lihat ya. Tapi kadang ini memang dia mengakui sendiri. Ketahuan betul begitu. Katakan hari ini selingkuh. Jangan bilang selingkuh, perzinaan. Bilang aja perzinaan, gak ada masalah. Supaya orang paham betapa besar dosa itu. Jadi saya katakan bahwa kalau ada istri yang berzina atau suami yang berzina, sah istri tidak menerima lagi dia sebagai suami, dan sah suami tidak menerima dia sebagai istri, dan tidak ada guna memaafkan.
bahwa pengkhianatan paling besar dalam keluarga apa? Bagi Anda, bagi yang yang suami atau istrinya berselingkuh, memangnya pengkhianatan keluarga yang paling besar bagi Anda apa? Nah, yang lebih rayuk daripadanya. Ada yang lebih besar pengkhianatan daripada itu? Nggak ada. Jadi apa yang mau dipertahankan? Ya, tidak cocok dia menjadi pasangan bagi orang yang baik-baik, wanita yang baik-baik kalau sudah jadi penzina. Maka nauzubillah, hati-hatilah, ya. Ada itu cukup orang yang jangan pernah sampai Anda melakukan itu. Kita doakan istri kita, suami kita, ya, dilindungi oleh Allah di hal yang seperti itu. Tapi kalau masalah poligami lain cerita. Ini bukan perzinaan. Walaupun miris dan sakit di hati, jelas. Ya, sakitnya itu di sini. Ya. Berat sakitnya. Jadi bagaimana itu? Apakah itu mengayomi, Ustaz? Ya. Fa in lam ta'dilu fawahidah. Kalau tidak sanggup untuk berbuat adil maka cukup satu. Nah, kalau suami-suami yang berpoligami, Allah sampaikan, ya, berbuat adillah. Kalau tidak sanggup berbuat adil maka cukup satu saja. Jadi kalau dia berpoligami, artinya menikah lagi dengan cara baik-baik, dengan cara yang sah misalkan, ya, secara agama sah, dia wajib untuk berbuat adil. Tidak menzalimi istri yang pertama, ya, dia wajib untuk berbuat adil. Kalau nggak sanggup berbuat adil, cukup satu kata Allah. Sabah mandang katib, yang tabuh mandang merahara, pulang dua. Ya. Cukup satu saja. Maka ini bapak-bapak yang suami-suami di depan sini yang cuma satu saja, bukan nggak sanggup berpoligami, tapi patuh perintah Allah. Ya. Karena Allah bukan menyahai ade tabuh tagai. Betul ya Allah, kamu tabuh mandang katib. Ya. Ini patuh-patuh perintah Allah semua ini, ya. Alhamdulillah, ya. Nyaunan. Nyau dulu begah, nyau Ustaz ya. Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan istilah patriarki? Patriarki itu istilah untuk laki-laki suami yang ketika sudah menikah dengan wanita dilayani atas segalanya. Istilahnya seperti raja, sedangkan istri sendiri mati-matian mengurus rumah tangga sendirian tanpa dibantu karena menurutnya tugas suami hanya mencari nafkah, sedangkan urusan rumah, anak itu semua urusan istri, sedangkan suami hanya menerima beres. Apa itu benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ban. Nyana suami yang raja-raja aman, tahu kan suaminya raja, kan? Mana raja? Raja iganya tiro gudip, hana gudip anggap, ya. Nah, begini. Kewajiban mendidik anak dan urusan rumah tangga, apakah itu mutlak kewajiban daripada istri? Ya, kalau ada pegah lo enggak aja gugah, ya. Pegah ada londainya warun ron, ya. Kada pegah agak aja, ya. Ya, apakah mutlak daripadanya? Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di rumah apa? Kana fi mihnati ahli, bahwa Nabi di rumah itu membantu istri-istrinya. Bagaimana sibuk Nabi tapi di rumah beliau mihnati ahli, membantu istri-istrinya. Nah, ketika kita di rumah, posisi laki-laki di rumah, saya pernah sampaikan dalam kajian di kemarin beberapa waktu yang lalu dengan ketika wisuda ibu-ibu Bunda Jabet, bahwa kita di rumah itu direkturnya istri, kita suami ini adalah sebagai pekerja pada istri, ikut instruksi istri ketika kita di rumah. Nyo kan nyan cucian kana nebuh dia kena, tu ikut je dia, ya. Nyo sinya tengah lun pumano nyangkut jaga tak tapi jan, angkut dia jaga dia, ya. Kita sebagai ikut instruksi direktur, ya. Itu di rumah, bukan kita di rumah menjadi raja dari sisi seperti disampaikan tadi, ya. Jadi yang benar fungsinya seperti itu. Baik nak raja-raja ro ditanya tapot tato ke bangala nyau rumah milik perempuan, milik orang, milik urinang. Maka seorang istri yang bahagia di rumah yang merasa rumah itu kerajaan dia. Artinya bahwa mengurus urusan rumah kita suami ikut instruksi. Itu paling bahagia istri, betul? Jadi baik salah dua raja, ya. Tapi benda depai ganyan je ke direktur menyenasib katanya. Ya nasib katanya gimana je ke direktur kan? Ya.
bangkrut perusahaan pernah jadi direktur mah ya. Gaya berdepa je ke direktur menyelesaikan pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, berbicara tentang taat kepada suami, bagaimana ketika suami sudah menikah, suami meminta kita untuk keluar dari rumah orang tua untuk tinggal bersamanya, sedangkan orang tua kita sudah tua dan hanya tinggal sendirian. Apakah jika kita tidak mau tinggal bersama suami, kita termasuk nusyuz? Ketika sudah menikah, suami meminta untuk keluar dari rumah orang tua adanya untuk tinggal bersama ya, keluar dari rumah orang tua. Oh, tinggal mandiri. Lo bikin kayaknya ngedengai bak rumah tanya, hidup tanya lo mina pandai rumah mencik tanya. Katalah hidup ya kan? Ya. Yang punya IPD-nya, itu susah karu-karu pakan ya, karena rumah-rumah ya tuan jo. Jadi dia karu biar yang duit ya. Ya. Nah, ini disuruh kalau seandainya apa? Ya, keluar dari rumah orang tua kita, sedangkan orang tua sudah tua. Nah, kewajiban suami itu menyediakan rumah bagi kita yang khusus untuk kita tanpa ada orang lain. Itu kewajiban suami. Jadi kalau suami menyediakan rumah, walaupun rumah sewa, bukan rumah itu, kita ditempatkan di sana, berdua kita di sana atau bersama dengan anak-anak, itu betul. Yang diminta sama suami kita betul. Jadi, tapi orang tua kita sudah tua, perlu kepada yang menjaga. Justru, kadang ketika kita sudah pisah rumah begitu, suami lebih mudah mengizinkan kita untuk menjaga orang tua kita, minta izin kepadanya untuk menjaga orang tua kita. Itu hak suami. Saya katakan hak suami untuk dia minta kita tinggal di rumahnya, yang di sana kita dilengkapi dengan semua hajat dan kebutuhan kita. Itu bagian dari yang kita harus taat pada suami. Tapi orang tua saya, kita kasih tahu sama suami, kalau saya tinggal di luar, maka bagaimana saya bisa menjaga tetap orang tua saya. Jadi taat dulu sama dia, lalu kemudian minta kita berikan hak untuk menjaga orang tua kita, dan suami harus memberikan hak istri untuk menjaga orang tua. Itu dibicarakan kedua. Jadi jangan lebih dulu, hang udah dengar lo nyom, yang seakan-akan katanya menomorsatukan orang tua kita. Patuh dulu suami kita, setelah itu minta hak kita menjaga. Kita hormati dia. Kamu memang berhak untuk ada rumah disediakan untuk kita. Nah, ya. Begitu juga suami tidak bisa kalau dia punya rumah sendiri untuk membuat kita tinggal bersama dengan orang tuanya hanya lebih tahu. Kadang kita seorang istri ya, suami punya rumah, ada mertua kita, ditaruhnya kita di tempat ibu mertua. Seorang istri berhak meminta, aku ingin punya rumah sendiri terpisah daripada orang tua. Itu hak sah. Jadi begitu. Ustaz, suami punya kebiasaan merokok, tunjuk tangan, dan sudah berulang diingatkan oleh istri, tapi ujung-ujungnya ribut besar. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Apa istri diam saja atau terus menegur suami? Teruslah menasehati suami dengan cara yang baik. Ya, suami yang merokok di rumah, apalagi dengan anak-anak, ini adalah merupakan adab yang sangat tidak baik terhadap keluarga, kepada istri dan juga kepada anak-anak. Ya, istri terus menegur. Ya, jangan pernah dia menegur untuk dia berhenti merokok, atau paling kurang merokok jangan pernah di rumah, di luar rumah. Ya, jangan tercium bau rokok sama anak-anak. Banyak kasus anak-anak yang bermasalah dengan paru-paru gara-gara masalah merokok. Ya, teruslah berjuang. Ya. Dan sebaik-baiknya juga adalah yang belum menikah persyaratkan, aku tidak mau engkau merokok ketika sudah menikah. Ya, itu buat syarat dalam menikah ke depan. Kalau ibu-ibu punya anak, buat syarat, suamimu nanti buat syarat untuk pertama solat berjamaah, yang kedua tinggalkan rokoknya, bukan syaratnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga. Biasanya yang terjadi suami yang melakukan pukulan ke istri ketika ada konflik, tetapi ini sebaliknya, yaitu istri yang sering melakukan pukulan kepada suami. Bagaimana Ustaz hukumnya? Mohon pencerahannya. Itu kalau ada, memang betul-betul ini juga kejadian. Ya,
kekerasan rumah tangga tidak melulu apa? Suami yang melakukan. Cuma sekarang suami nggak berani memviralkan. Anak buah memviralkan, kena poh daripada promo ya. Semuanya promo diviralkan ya. Jo dari payah bunda aksi ke viralkan. Gimana caranya? Viralkan ya. Ya. Nah, gimana hukumnya? Hukumnya sama. Sama seperti yang itu juga terlarang ya. Cuma ketahuilah suami yang dipukul dan masih bertahan tanpa memberitahu, ini suami yang sangat penyabar, masih cinta sama istrinya. Ya, istri harus tahu diri ya. Makin banyak dipukul makin cinta dia sebenarnya ya. Kaji kabeh ya. Sini ada yang masuk dari Ustaz. Ya. Oh, anak muka lo. Cin bercairon bukan? Assalamualaikum Ustaz. Kalau yang mengetahui perselingkuhan itu adalah anak dari suami istri tersebut, apa yang harus dilakukan anak itu Ustaz? Apa boleh sang anak berdiam diri? Apanya gimana? Jadi yang ketahuan selingkuh itu seorang anak dari suami istri tersebut. Yang tahu apa? Perselingkuhan daripada pasangan suami ini. Yang tahu siapa? Anaknya. Astagfirullah. Jadi apakah boleh sang anak berdiam diri? Kalau perselingkuhan ya, berselingkuhan yang terjadi, siapapun nggak boleh diam. Kalau tahu itu terjadi, itu pengkhianatan terhadap keluarga, pengkhianatan dan dosa besar. Apalagi sudah ketahuan. Si anak apalagi dia nggak boleh diam, kasih tahu, beritahukan ya. Karena dosa yang seperti ini terus terjadi gara-gara apa? Ada merasa diam ataupun aman untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang tahu kawannya, saudaranya berselingkuh, kasih tahu terus ya pada orang lain supaya dosa ini tidak dilakukan banyak. Nauzubillahi min dzalik. Kecuali dia bertaubat betul, yang hanya tahu adalah orang lain. Tapi kalau anak yang tahu ini berbahaya bagi masa depan anak. Ya, si anak kasih tahu. Nah, terakhir adalah pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui tradisi adat kita di Aceh di sini, tradisi mahar diambil untuk kebutuhan beli perlengkapan kamar dan walimah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Untuk masalah mahar, ini adalah milik suami ya. Kenapa? Ya, dia nggak apa-apa. Silakan ada yang ini ya. Jadi mahar itu mutlak adalah milik daripada suami, daripada istri, tidak boleh diambil oleh. Kalau diambil oleh keluarga, maka itu adalah semestinya harus untuk izin daripada istri kalau dia memberikan. Sekian, terima kasih ya. Kajian kita pada hari ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.